sahabat Ketut. Kali ini saya, Ketut Yudi Astini, akan menjelaskan tentang fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya anak-anak. Uang. Wah, banyak sekali uang. Senang ya kalau punya banyak uang. Nah, anak-anak, kalau nanti seumpama kalian punya banyak uang, mau dipakai untuk apa uang itu? Mau dipakai shopping? Mau dipakai liburan ke Paris? Atau liburan ke Jepang? Atau mungkin mau dinner bersama keluarga tercinta atau teman-teman tersayang? Nah, lalu mengapa ya pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Kan nanti masyarakat jadi banyak uang, kaya raya. Loh, kenapa ada masalah? Kok bisa? Banyak uang sama dengan masalah. Banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan menyebabkan harga barang-barang akan terus naik. Baju jadi harganya naik. Minyak mentah jadi naik, harga bahan pangan juga naik. Wah, semua barang-barang jadi naik. Maka akan terjadi yang namanya inflasi. Wah, takut. Oleh karena itu, dari masalah yang timbul, kita memerlukan solusi. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negara kita. Pertama, dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Adapun tujuan kebijakan moneter, yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua, menjaga stabilitas harga, yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan demikian pula sebaliknya. Meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.
Dengan devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing. Dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit dan tidak menutup kemungkinan dalam posisi surplus. Kebijakan yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, dan kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN, dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Adapun tujuan kebijakan fiskal, yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian, yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja, yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi, yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi, untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Memperbaiki keadaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah atau government, jumlah transfer pemerintah atau TR, dan jumlah pajak TX yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional atau Y. Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Nah, sahabat Ketut, demikianlah dua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah ekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat dan salam sehat.